Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayul ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita hatur kepadanya, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita hatur kepada Allah, nikmat besar masih amat sangat kita rasakan sejak kita masih hidup, aman, sehat, terjaga keislaman kita di masjid, di rumah Allah, jadi tamu yang paling dimuliakan, juga di taman surga, karena kita di majelis ilmu, itu adalah hakikatnya taman surga. Dan juga kita berada di bulan Ramadan, siangnya pembentengan, malamnya kesempatan mustajabnya doa. Bahkan ketika puasanya sah, akan banyak hamba-hamba Allah yang dinyatakan bebas dari neraka. Apalagi kita juga berada di 10 malam hari yang akhir, yang itu merupakan inti sari Ramadan, supaya semakin kita persungguh ketaatan kita. Semoga saja apa yang sudah kita kerjakan, puasa kita yang 25 hari hampir habis, berarti sudah sebagian besar kita kerjakan, itu semua diterima oleh Allah Ta'ala. Salat kita, sedekah kita, zikir kita, tobat kita, sehingga akan menjadi bekalan, sehingga sewaktu-waktu ketika kita disuankan kepada Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan, kita dirahmati, mati bisa husnul khatimah, yang kelak kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Hadirin sekalian, tema yang kita angkat kajian sore hari ini adalah hakikat bahagia di hari raya. Kita sampai meh bodoh nggih. Meh bodoh nggih. Kurang pinten-pinten. Biasanya tiang badan niku seneng napa mboten? Tentunya senang, siapapun mengharapkan, karena sesuai dengan namanya. Nah, semoga saja apa yang akan kita angkat nanti akan menyempurnakan keinginan kita untuk berbahagia, yaitu hakikat bahagia di hari raya. Kenapa tema ini kita angkat? Jawabnya, karena setiap kaum itu punya hari raya. Likulli qaumin aidun wa hadza iduna. Kabeh kaum itu ada hak hari raya,
Dan inilah hari raya kita, maknanya kita juga diberi dan silahkan untuk disyukuri. Yang bahasa Arabnya id, basa Jawane bakdan, bahasa Indonesia dadi basa Jawa riyayan. Hari raya dadi riyayan, ngoten nggih. Bahasa kupate lebaran. Napa kupat niku? Laku papat. Sejak dari laburan, lebaran berarti bakdan, kewajibannya sudah tuntas. Wong padha dolan kangge nglebur dosa, leburan. Memperbanyak sedekah, luberan, duite akeh padha luber. Mili, dum-dum sangu. Kalau itu dijadikan syariat, kita belum mengetahui. Tetapi bahasa itu berkembang di masyarakat. Supaya kita selamat, maka gunakan saja dengan bahasa Arab asli. Supaya podo-podo promosi meromosekne bahasa Arab niku langkung sae ketimbang meromosekne bahasa lainnya. Kenapa? Islam menggunakan bahasa Arab, Al-Quran menggunakan bahasa Arab, hadis menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab syarah tafsir ugi menggunakan bahasa Arab, dan sebagian besar bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Arab. Supaya akidah kita, agama kita, ilmu kita selamat, makanya supaya kita juga lebih suka untuk memilih bahasa Arab. Makanya kita tidak menggunakan bahasa lebaran, tetapi kita menggunakan bahasa Idul Fitri. Zakatmu juga sama, zakat fitri. Tujuannya supaya kita kembali kepada pangkuan Islam itu sendiri. Apa maknanya id? Diambil dari kata ada ya'udu, audan, ayudan. Yang makna bahasa adalah kembali. Nama makna bahasa kembali. Idul Fitri kembali makan. Artinya orang punya kebiasaan makan lalu disape kemudian balik makan lagi. Itu merupakan kegembiraan. Kenapa? Kebutuhan kita kepada dunia kita sing paling gede nopo? Butuh kita sami datang dunia sing paling gede nopo? Makan. Nomor kali pakaian. Omah termasuk pakaian. Kemudian saling memberi pakaian, rabi. Itu kebutuhan manusia yang paling besar kepada dunianya. Ketika kembali kepada makan, berarti tugasnya selesai. Semoga diterima dengan kembali makan, nanti mendapatkan bekalan, sehingga makannya makan yang terkendali. Itu makna bahasa adalah kembali makan. Secara istilah adalah hari yang dirayakan kaum muslimin dengan senang gembira ketika mereka telah melaksanakan puasa. Itu alasan kenapa tema ini kita angkat, karena riyayan itu kesenangan dan setiap umat itu punya hari raya untuk bersenang, maka kita diberi, maka kita mensyukuri. Nomor 2, apa tujuan tema ini kita angkat? Jawabnya, supaya bahagia kita bahagia sing berpahala, bukan seneng sebatas seneng. Lek seneng sebatas seneng mungkin saged senep, nggih mboten? Wonten tiyang sing seneng terus, mboten bakal wonten. Mesti wonten gandengane seneng kali senep.
Tetapi tema ini, kajian ini kita angkat tujuannya adalah supaya bahagia kita, bahagia yang berpahala. Penak mboten? Wis seneng untuk ganjaran, dosa diampunkan, dirahmati, masuk surga. Penak mboten? Makanya supaya kita bisa ke sana ya kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji nggak akan bisa berbahagia yang berpahala. Andaikan bahagia tanpa ilmu itu bahagianya sebatas ada siang, ada malam, ada seneng, ada senep, mati barbur, yang di sana nanti bisa bahaya. Tetapi apabila kita ngaji, supaya senang kita adalah senang yang berpahala, sehingga nanti manfaatnya akan sangat besar untuk kita semuanya. Senang yang berpahala. Nah begitu. Berikutnya setelah kita ketahui alasan apa tema ini kita angkat, alasannya bersama apa tujuannya, sekarang kita masuk kepada uraian, yaitu dasar ciptaan manusia itu bahagia. Manusia diciptaking awal niku paitane seneng. Manusia dicipta sejak dari awal napa modale seneng. Dasar ciptaan manusia itu adalah kesenangan. Ya ini masalah supaya kita pahami. Apa alasannya? Pertama, Nabi Adam dicipta wonten pundi mangganipun? Loh, di surga. Seneng mboten? Loh, seneng. Ini menunjukkan dasar awal penciptaan manusia itu adalah kesenangan. Alasannya pertama, Nabi Adam dicipta di surga. Demikian juga kita walaupun ada di dunia, tetapi itu adalah dasar ciptaannya penduduk surga, walaupun sedang tidak berada di surga. Karena pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah niku suci. Suci niku ciri khas karakter penduduk surga. Fitrah itu Islam. Fitrah itu enggak memikul beban. Makanya ketika mati belum balik, maka dia berada di surga. Berikutnya di Al-Fatihah ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Pujian milik Allah. Allah itu adalah Rabbul Alamin. Makna Rabbun gimana kau? Pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Kita dicipta, kita diatur, kita diurus oleh Allah, pemilik alam raya. Ternyata di situ menggunakan bahasa alhamdulillah itu nikmat. Berikutnya, apabila kita membaca di surah Ad-Dzariyat yang ke-56, yang itu sangat masyhur, yang kita seolah masing-masing hafal, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti menghamba itu adalah kebahagiaan. Bahagianya orang menghamba itu lebih bahagia daripada bayek luwe nangis cetok ibuke dimimii. Ayem mboten? Itu kebahagiaan. Karena orang yang berpaling, hidup tidak beribadah itu sengsara. Sebagian Allah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan
dzonka wa nasuri yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Allah berarti hidup tidak beribadah, tidak menghamba, maka kehidupannya gersang. Yang kelak ketika dia kembali kepada Allah dalam keadaan buta sehingga dia merana, berkeluh kesah, ya Allah, nopo alasane kula panjenengan kok damel buta ngeten iki ing mangka kula rumiyin wonten donya saged nyawang. Itu kegersangan. Ibaratnya orang lapar, tidak ada makanan, banyak nggak ada ASI dari orang tuanya, itu kegersangan. Demikian juga apabila kita membaca di dalam surah Al-Anbiya yang ke-107, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketua dengan zikir membuat hati itu apa? Tentram. Itu tadi uraian yang pertama bahwasanya dasar ciptaan manusia itu adalah bahagia. Awalnya kita sami dicipta wonten keadaan bahagia. Nomor 2, kita pun juga dibimbing untuk mendapatkan kebahagiaan, bahagia dan bahagia, yang biasa dikenal dengan nama doa sapu jagat. Napa lafate? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia hasanah, di akhirat juga berilah kepada kami hasanah, dan jauhkan kami dari api neraka. Berarti kita untuk mendapatkan kebahagiaan di semua hal, di dunia itu ya bahagia, nanti di akhirat juga bahagia, puncak bahagia, gak usah mampir neraka. Makanya jaga keimanan kita yang itu nanti memiliki nilai amat sangat mentakjubkan. Yang ada itu hanya bahagia saja. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ajabanil mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Idza asabu sarra fa syakara fa huwa khairun lah, wa idza asabu dharra fa sabara fa huwa khairun lah. Amat sangat mentakjubkan pribadi orang yang beriman. Kenapa? Serba bahagia. Dan ini terjadi hanya kepada orang yang beriman saja. Dia dapat kebaikan, dia sadar ini dari Allah, atine ayem, ia gunakan modal untuk semakin nambah ketaatan, taati bertambah-tambah. Syukur itu membahagiakan. Ketika dapat musibah, ini dari Allah, ngilini saya dosa, supaya saya mandek, supaya saya mikir musibah ndak donya gak sepira sudah bahaya, bagaimana nanti neraka. Ternyata dosaku yang gak bisa dihindari dengan musibah, dosaku digogrok nih. Ibaratnya orang sakit diobati. Demen mboten yang sakit diobati. Musibah pun itu ibaratnya adalah orang sakit yang diobati. Itu juga membahagiakan. Senut ini kan kayak nyepoti dosa. Nanti senut mboten. Loro apa senut nih? Ora untu ngoten nggih. Niku nggih nyopoti dosa. Timbang dicopoti nek neraka, dicopoti damel senut mawon. Dilus-lus sik krasa, ngoten nggih, diseka sik krasa. Sambat wong jek enek sing gelem nulungi. Lek dicepot damel neraka, luwih lara sapa sing nulungi nggih. Ngoten wonten. Makanya kita dibimbing serba bahagia. Itulah doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya, hakikat bahagia itu berada di hati. Biasanya pun tiyang gadah kesen seneng niku menawi sehat, napa sugih, napa ayem.
Ayo, tiyang sing seneng niku biasane sehat, napa sugih, napa ayem. Lek dijawab sehat, napa sedaya tiyang sing mesti ayem. Lek dijawab sugih, napa kabeh wong sugih niku ayem? Mesti nggih. Tiyang sehat mesti ayem nggih. Dereng mesti. Tiyang sugih mesti ayem nggih. Nggih dereng mesti. Tiyang ayem mesti ayem nggih. Oh nggih. Masa ayem ra ayem. Dan ayem bahagia itu ndak harus sehat, nggak harus kaya. Ketika sakit sadar punya dosa itu dicopot, semoga nanti nggak dicopot dengan neraka, itu juga ayem. Alhamdulillah, musibahku kok nggak seberapa. Musibah yang ada kok nggak menimpa agamaku sehingga saya tidak putus asa. Walaupun saya kena musibah tapi saya kok sadar, ngilik aku ki duwe dosa saiki dicepoti. Ndah niya lorone lek dicepote karo neraka. Abu Bakar niku lara niku nggih bahagia. Sehingga dipun obate mboten purun. Napa? Proses aku gak iso uwal ka dosa saiki dicopoti jek enek sing ngobati. Itu pun juga waktunya terbatas. Tiyang sakit bahagia. Kula nate ngendangi tiyang sakit. Mboten wonten kesan wajahipun susah mboten wonten. Ing poko niku blungipun kropos. Nek perlu ditembeli. Nek nembeli mester sik penak lho nggih. Dicorne semen dipun pletri ngoten niku jenenge nembel napa? Nembel plesteran. Tapi lek belum terus pun dinembelipun. Niku dadi linu kabeh. Pada kondisi merasa sakit, obah sakit, niku mboten wonten ekspresi wajah mengesankan, susah mboten wonten. Ingkang wonten napa? Iki dosaku nek gogri dicopot iki. Itu bahagia. Itu bisa orang sakit itu bahagia. Maka daripada itu, bahagia itu tidak berada pada kesehatan, bahagia itu tidak berada pada kekayaan, tetapi bahagia itu berada di dalam hati yang bimbingan ilmu telah mengarahkannya, ia terima, ia imani, ia yakini, ia ridho kepada ketetapan takdir Allah. Itu ada hikmahnya, itulah hakikat bahagia. Makanya semuanya itu hanya dengan bimbingan dari Allah saja. Ya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainu al-qulub, ketahuilah dengan zikir hati itu menjadi tentram. Makanya apabila kita rapatek sihat ning bahagia, bahagialah. Rapatek sugih ning bahagia, bahagialah. Karena enggak semua orang sehat itu bisa bahagia, enggak semua orang kaya itu bisa bahagia. Kalau kepada harta Allah bisa berbagi kepada siapa-siapa, tapi kalau bahagia enggak semuanya mendapatkannya. Termasuk kita kali ini luwe mboten? Lapar mboten? Ngelak mboten? Ning kita sami ngrekoso keronto-ronto napa ayem? Ayem. Wonten sak menika susah. Tapi kalau sawangane sitok-sitok nih. Biasanya kalau sawangan boleh guyu kabeh ngoten. Berarti ilang susah. Loh, ternyata bahagia itu sederhana. Apa? Ridho kepada takdir Allah nganti poso keluwen saged guyu niku bahagia. Sekedap malih kita nggih bahagia. Napa? Badhe buka. Nek mboten poso, mboten saged sebahagia bukane tiyang sing poso. Padha-padha dahar. Dahare tiyang sing buka kali dahare tiyang sing ngemil beda. Beda. Betul-betul berbeda. Kenapa? Karena itu pesan Nabi SAW.
Lis-shaim farhatan. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun khina yuftiru, gembira ketika dia berbuka. Wa farhatun khina yalqa rabbahu, gembira ketika dia ketemu dengan Allah. Meh maghrib kirang pinten menit nggih? Iku jame kebanteran niku lho nggih. Terus lek kita maghrib mboten misah-misani jam nggih, napi mirengne adzan mawon. Lek adzan niku berarti sing adzan tanggung jawab, tapi lek jam kadang jame kebablasen. Sing adzan kena dipun tekoni tapi jame ra kena ditekoni. Mila menawi kita berbuka kanthi tanda napa? Pun mireng adzan, pun jame. Sing adzan salah kena diseweneni lho nggih. Besok malah ngati-ngati, tapi jame seneni. Piye nyeneni jam ngene? Bila kita nggak bisa melihat langsung tenggelamnya matahari, maka dengan kita mendengarkan apa? Adzan. Sebab di antara fungsi adzan adalah menunjukkan sudah masuknya waktu sholat. Waktu sholat maghrib matahari itu tenggelam. Di situ yang puasa juga berbuka. Itu kegembiraan pertama ketika berbuka, termasuk juga ketika berhari raya. Kemudian gembira yang kedua kelak ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila sudah masuk surga lewat pintu royan, itu sudah tidak akan haus lagi, nggak akan lapar lagi. Itu kebahagiaan yang bersifat asli dan hakiki. Makanya bahagia kita di dunia itu bukan tujuan, tapi bahagia kita di dunia itu merupakan alat penjajakan. Lek nek donya gak sepiro seneng rasane kaya ngene, wah ndah niyosol wis mlebu surga. Niku mengke menyemangati. Dan kita gak ada alasan bahagia. Kenapa kita poso? Lah tiang-tiang sing mboten poso mboten gak ada alasan. Tiang sing mboten poso mboten gak ada alasan. Ketika berbuka mereka tidak ada alasan bahagia, ketemu Allah gak ada alasan bahagia. Karena untuk mereka yang tidak berpuasa, Allah mengatakan wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat mereka enggak mendapatkan bagian apik belas. Kenapa? Buat enggak ada alasan. Karena yang punya alasan yang puasa, gembira ketika berbuka, berhari raya, gembira ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak puasa enggak masuk pembahasan. Yang ada adalah neraka tempat kembalinya. Enggak ada modal untuk menyelamatkan diri. Apalagi fungsi puasa itu merupakan junnatun. Napa fungsi puasa? Junnatun. Napa makna junnah? Benteng, tameng. Tamange udan gadah payung, mantel, ngiyup. Tangipun serangan musuh wonten tempat persembunyian, baju besi, topi baja, tameng. Nah, bahagia ketika orang itu menyebang neraka, dia diselamatkan. Tamengnya nanti bisa lewat neraka lap kados cahaya sehingga enggak kesentuh. Makanya puasa merupakan junatun benteng. Makanya sadarilah kita nanti mesti ngumpul di padang mahsyar, harus menyeberang. Lek pengin terhalangi saking neraka, puasa itu menjadi penghalang. Sebabnya kita pados dang-dang wonten padang mahsyar nggih mboten saged. Patos payung wonten padang mahsyar nggih mboten saged. Godhong nggih mboten wonten. Tiang jebus ing kuburanipun menika sikil mboten nyandal, awak mboten kebuntel kain, bahkan khitan kelamin mboten berkhitan. Patos payung teng pundi? Enggak ada. Sementara itu harus menyeberang neraka. Makanya itu bentengnya ada dengan ketaatan. Siapa yang taat nanti akan dijaga dari neraka. Di antaranya proses menyeberangnya akan dibikin elap tekonggen kados cahaya yang perjalanannya amat sangat cepat. Maka daripada itu, karena bahagia kita itu berdasarkan
ketetapan hati. Hati itu digambarkan seperti ikan. Ikan bisa hidup itu butuh yang namanya air. Iwak ben urip butuh banyu mboten? Nah, air kita semua itu zikir. Air untuk menjadi kehidupan hati kita itu adalah zikir. Yang tadi di atas sudah kita sebutkan, ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub. Dengan zikir hati itu menjadi tentram. Zikir itu apa? Zikir itu adalah obah saobah berdasarkan bimbingan agama. Niku zikir. Napa zikir? Obah saobah berdasarkan bimbingan agama. Sebabnya pun Quran dipun jenengi zikir. Quran bimbing napa? Napa namung diwaca tok? Mboten to nggih? Kan butuh dipahami. Memberikan petunjuk cara berakidah yang benar, sholat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, kerja yang benar, makan minum yang benar, tidur yang benar, nikah yang benar. Mboten-mboten masalah tanpa dalil. Itu namanya obah-obah ndamel dalil. Itu maknanya kehidupan kita bisa bahagia dengan zikir. Yang janjinya jelas, ala bidzikrillah tatmainnu al-qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati menjadi tentram. Maka hari raya adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dengan rasa senang bahagia. Setelah puasa Ramadan dijalani, sekarang makan tandanya sudah selesai. Maka cara mengerjakan hari raya kita, maka supaya yang berdasarkan dalil, sehingga bahagia kita bahagia yang berpahala, bukan sebatas seneng. Kayak sebatas seneng, kewan kisah agak seneng. Wedhus lowe cepai ramban seneng buatan? Seneng. Tiang kafir kerja bayaran nggih seneng. Tapi kan senangnya ada kan nggak ada pahalanya. Napa kita kersa senenge dipadani kalih wedhus? Lek kersa padha ora dipakani ramban ngoten nggih. Artinya apa? Artinya apabila bahagia kita tanpa ilmu itu seperti hewan. Hewan senang dipakani ramban, kita sami nggih kelase dipakani ramban kan ngoten niku mengke kelase maliyan. Padahal itu kan nggak sama. Kan nggak sama. Nah begitu. Makanya bahagia kita supaya bahagia yang berdasarkan dalil, bukan sebatas bahagia semata mek seneng. Lek semata mek seneng niku mengke mboten wonten bedane kalih binatang. Ing Allah piyambak paring dawuh waladina kafaru yatamattaun wa yakulun kama taqulu al-an'am wan naru maswalahum. Wong kafir itu seneng-seneng makan-makan seperti hewan. Kala an'am seperti hewan. Kita kesuwen nggih dipadakne nggih. Upami nate wonten sinten padaan niku tiyang sing nesu ora kena dimpet. Awakmu kaya napa? Nek si awakmu sik penak lho nggih. Kadang niki sing dicandak niku lho nggih. Napa? Niki basa Jawane pun napa? Dapat mentolo badhe kula nek lho nggih. Nah, begitu. Makanya senang kita jangan sampai sebatas senang. Hari raya kita bukan sebatas sing penting senang, tetapi berdasarkan dalil. Lalu bagaimana kita berhari raya yang berdasarkan dalil? Makanya kita harus tahu sebenarnya hakikat pemraktekan hari raya niku jane sing pundi. Napa klambi anyare, napa jajane sing akeh, napa dolan-dolan cethuk sapa-sapa dan sebagainya,
sebenarnya mana yang masuk pada wilayah hari raya? Jawabnya, yang masuk wilayah hari raya itu pertama, mempersiapkan diri dengan mandi. Lek tiyang berhari raya budal mboten mandi berarti mboten sempurna. Senajan sah mandi menika kesucian, Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang tobat, Allah suka kepada orang yang mensucikan diri, termasuk mandi. Itu bahagia. Kenapa? Allah menyukai. Dan memang adab berhari raya itu supaya mandi dulu. Kita bisa mandi itu bahagia. Gak sebatas resik, tapi resik sing berpahala. Mengke srawung koncone podo segere penak. Koncone mboten ngambon-ngamboni. Mila sebelum mandi sikat gigi rumiyin. Yang nomor 2, memilih baju terbaik. Memilih baju terbaik sehingga mboten mambu bolot, mboten mambu keringet dan semisal. Mboten kudu anyar nggih. Ning terbaik, resik menika keharusan. Yang ketiga, makan dulu. Kangge Idul Fitri makan dulu. Raketang telung celegukan, telung puluhan, atau kormo telu, atau telung cokotan, atau telung seruputan, pun telung piring, rawat budal mungkin malan. Terus keluar rumah niku makannya berpahala niku, mboten sebatas makan tok. Berbaju berpahala, mboten sebatas berbaju tok. Terus keluar sebatas mendapatkan 4 pengawalan, makanya berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dijaga, diberi hidayah, dicukupi setan nyingkrih. Niki wae panjenengan tindak mriki pun donga niki napa dereng? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Wonten sing boten donga? Wis anuke kabeh. Niku hudita dibimbing, kufita dicukupi, wukita dijaga, tanah angka setan-setan pun nyingkrih. Enteng insyaallah. Dijaga. Terus sepanjang jalan memperbanyak takbir sebagai syukurnya, karena bisa melaksanakan puasa Ramadan full. Bahagia kita itu adalah bukan bahagia makannya, tetapi makan menandakan posone wis mari, berarti aku wis iso tandang. Ibaratnya manjing, wis mari lah aku manjing. Alhamdulillah lah aku kepras seprapat wis mari. Niku mungkin nompo bayaran aku gak ada alasan. Begitu mari, alhamdulillah mari. Nompo bayaran gak ada alasan. Masa kepras ya separuh njaluk bayaran. Berarti bayari gak ditutup nih. Bahaya. Kemudian bahagia kita lagi ketemu saudara kita di tanah lapang. Makanya ibu-ibu waktu walaupun ada halangan teko yang tanah lapang. Rakitang ikut menghadiri ning boten salat. Nifas boten angsal, haid boten angsal. Ning cethuk niku pun membahagiakan. Nglumpuk karo kanca wonten pundi-pundi teko, kompak kaum muslimin, itu bahagia, itu syiar. Ketemu dengan saudara itu membahagiakan. Berikutnya adalah sholat. Makanya takbirnya sampai diulang-ulang, itu merupakan syukur yang berulang-ulang. Allahu Akbar. Sholat itu merupakan zikir yang paling besar. Hisab akan sukses dengan sholat yang baik. Demikian juga iman kita dikokohkan, kita mukmin insya Allah dikokohkan dengan adanya khutbah.
karena dibacakan ayat. Dan orang beriman idza tuliyat ali ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya imannya semakin bertambah. Selepas daripada itu, ketika ketemu dengan saudara wis barbaran anggenipun salat, ketemu salaman monggo, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kayak laki perempuan milih sing mahrame mawon nggih. Pun kabeh disalami. Milih niku lho nggih. Pun kabeh disalami, sing oleh-oleh mawon. Suami istri monggo, tiyang sepat datang anak monggo, dulur lanang dulur wedok monggo, paman kalih keponakan monggo, putu kalih bae monggo. Ning calonku ojo, ngoten lho nggih. Calon apa? Salaman, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku, menerima amal kamu. Itu kebahagiaan. Itulah hakikat hari raya. Itulah yang kita bergembira. Selebihnya dolan yang nggone tonggo dan sebagainya, itu kan cuma tradisi mengisi hari raya untuk melengkapi bahagia, ketemu saling mendoakan. Sebatas niku mboten kudu. Sajak perlu monggo kangge melengkapi kebahagiaan kita, saling mendoakan, kangen. Ning pun nambahi dosa lho nggih. Pun nambahi dosa. Napa contohnya nambahi dosa? Cetok malih rokokan, cetok malih salaman kabeh. Asik ngobrol enek adzan mboten jamaah. Lah niku nambahi bahaya niku. Niku nambahi bahaya. Sering masjid malah kosong lagi. Masjid mriki kosong mboten kira-kira pas peyayan. Siapkan jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Berikutnya yang keenam, jangan nodai hari raya dengan dosa-dosa. Jangan nodai hari raya dengan dosa-dosa. Kebahagiaan kita jangan dinodai dengan dosa-dosa. Itu ada sebuah nukilan ayat yang ada di dalam surah nopo? Al-Anfal yang ke-53, yang terjemahnya, tidaklah kenikmatan yang Allah diberikan kepada hambanya akan berubah kecuali mereka yang mengubahnya. Kenikmatan tidak akan berubah, akhirnya dicabut, yang ada diganti petaka kecuali manusia yang mengubahnya. Bentuk pengubahnya apa? Dosa. Makanya kita butuh tahu kira-kira dosa apa yang ada di hari raya. Nopo dosa-dosa yang ada di hari raya? Satu, merconan. Napa malih? Salaman laki perempuan sing senes mahrami. Napa malih? Ilang zikiri. Napa malih? Ilang jamaai. Napa malih laki perempuan nom-noman malah pacaran. Itu nanti akan mencabut kebahagiaan. Makanya itu wajib untuk dihindari. Itu amat sangat membahayakan. Maka daripada itu, supaya kita tidak terlena dengan bahagia yang kadang bisa kebablasan, makanya kita batasi hari raya kita ketika sudah boleh berpuasa, supaya segera diiringkan dengan apa? Berpuasa. Karena barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengiringkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai puasa selama 1 tahun. Makanya kita dilarang puasa itu hanya sehari. Kita dilarang puasa hanya sehari. Kapan? Pas Idul Fitri 1 Syawal. Hanya sehari saja kita dilarang puasa. Selebihnya dihimbau puasa malah 6 hari.
Ini memberikan peringatan kepada kita, di balik kebolehan kita boleh makan dan minum, jangan sampai ada israf, melampaui batas. Kenapa? Karena di balik makan minum yang melampaui batas, ini yang menyebabkan Nabi Adam kena godane setan. Nabi Adam saged mudhunken neraka king surga datang dunia apa masalah? Makan. Sehingga barang-barang sing dilarang dilanggar. Wis nek surga seneng-seneng ning wit kuwi aja tok cedeki. Ternyata didorong oleh makanan, gak kuat ngempet. Sehingga sing haram-haram malih dimakan. Napa resikone? Dikeluarkan dari surga gara-gara dosa. Makanya bahagia kita di hari raya jangan sampai dinodai dengan dosa-dosa. Insya Allah bahagia kita nanti akan terjaga. Bahagia ketika berbuka berhari raya yang nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan sore hari dari kajian yang ada. Untuk menuju ke maghrib mungkin masih ada 2 menit lagi, maka bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak zikir dan menyiapkannya. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.